Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Seika di pagi hari ini bisa kembali lagi menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh lagi bangun, kami boleh lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami, memimpin setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tetapi Lau Seika akan bacakan untuk kita semuanya di dalam ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang." Nah adik-adik, seperti yang telah kita ketahui bersama-sama ya, bahwa pada saat itu Raja Saul sedang mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Padahal Daud tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadap Saul. Nah, ketika Daud mengetahui bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul bahkan hendak dibunuh, maka ia lari dari Nayot dekat Ramah. Lalu kemudian ia berjumpa dengan Yonatan, yaitu sahabat yang dikasihinya. Dan pada saat itu juga Yonatan merupakan anak dari Raja Saul. Nah, ketika Daud berjumpa dengan Yonatan, maka Daud menceritakan apa yang ia alami pada saat itu. Ia menceritakan bahwa ayahnya, yaitu Raja Saul, saat itu sedang mengejar-ngejarnya, bahkan hendak membunuhnya. Nah, ketika Yonatan mendengar cerita Daud, maka Yonatan tidak langsung mempercayai perkataan Daud. Sebab apa? Sebab perkara-perkara kecil maupun besar yang Raja Saul hendak lakukan pastinya dinyatakan kepada Yonatan. Pasti selalu diberitahu kepada Yonatan. Nah, untuk sekarang ini Raja Saul tidak memberitahu kepada Yonatan. Oleh sebab itu Yonatan tidak langsung percaya kepada perkataan Daud. Nah, adik-adik, mendengar respon dari Yonatan, maka Daud kembali lagi meyakinkan Yonatan, sehingga Yonatan pun pada akhirnya menjadi percaya kepada Daud. Sebab apa? Sebab pada saat itu juga Yonatan juga sebenarnya tahu bahwa Daud ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak bersalah kepada siapapun pada saat itu. Dan yang pastinya Yonatan menolong Daud untuk melarikan diri dari Saul. Yonatan menolong Daud untuk melarikan diri dari Saul. Nah adik-adik, melalui kisah ini kita pun juga dapat belajar bersama-sama ya, bahwa pada saat itu Yonatan menolong Daud bukan hanya karena Daud ini adalah seorang sahabatnya, tetapi ia tahu bahwa Daud ini melakukan kebenaran. Oleh sebab itu Yonatan menolong Daud karena ia juga membela kebenaran. Oleh sebab itu kita pun juga harus memiliki sikap yang demikian. Ketika kita memiliki sahabat, ingat, kita juga harus menolong sahabat kita ketika sahabat kita melakukan kebenaran. Jangan sampai kita ini malah menolong sahabat kita ketika sahabat kita ini melakukan hal-hal yang tidak benar. Contohnya saja ya, ketika sahabat kita ini berbohong, ketika sahabat kita ini menyontek, ketika sahabat kita ini tidak bertanggung jawab dengan tugas yang ada, malah kita tolong.
Nah, sebagai sahabat-sahabat yang mengasihi, sebagai sahabat-sahabat yang di dalamnya ada kasih Kristus, kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Kita harus belajar untuk membela kebenaran. Kita harus belajar menolong sahabat kita jika itu di dalam kebenaran. Jangan sampai kita malah tolong sahabat kita yang melakukan dosa, yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik memiliki sahabat yang demikian, adik-adik harus berani untuk menegurnya. Ingat, persahabatan harus didasari dengan kasih Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengajari kami, untuk kami boleh senantiasa terus menjadi seorang yang membela kebenaran, menjadi seorang sahabat yang menolong sahabat kami yang lainnya di dalam melakukan kebenaran. Kiranya Tuhan juga tolong kami, beri keberanian bagi kami untuk menegur sahabat kami yang melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk menegur sahabat kami yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga melalui persahabatan kami, nama Tuhan dimuliakan, kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Bye-bye.